Saat itu, Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke Madinah. Ketika mengerjakan sholat, beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis Palestina, sampai kurang lebih 16 bulan lamanya, sebelum akhirnya mendapat perintah supaya menghadap ke arah Baitul Haram. Kondisi kota Mekah saat itu sedang berada dalam zaman kegelapan, yang mana para penduduknya menganut kepercayaan paganisme yang menyembah berhala. Bahkan, Ka'bah dijadikan pusat peribadatan, diisi banyak berhala, di antaranya berhala paling besar yang diberi nama Hubal. Sebaliknya, kota Yasrib Madinah, berpenghuni penduduk yang sudah mengenal agama. Di antaranya ialah kabilah Bani Najran yang beragama Nasrani dan kabilah Bani Quraizoh yang beragama Yahudi. Menurut riwayat, pada kondisi Mekah dan Madinah seperti itu, Nabi Muhammad SAW baru saja hijrah di Madinah. Beliau menunaikan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Meski sebelumnya, saat di Mekah, Rasulullah dan para sahabat menunaikan sholat menghadap kiblat ke arah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Adapun alasan Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis saat di Madinah, adalah bertujuan menghargai kaum Nasrani dan Yahudi yang mana keduanya beribadah menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Namun ternyata kaum Yahudi memanfaatkan niat mulia Rasulullah SAW dengan melakukan beragam tipu daya. Mereka berusaha meyakinkan Rasulullah agar terus beribadah menghadap Baitul Maqdis dan hanya terfokus kepada Baitul Maqdis sehingga dapat melupakan Baitul Haram. Mereka mengatakan, maka jika engkau itu benar-benar Rasul Tuhan wahai Muhammad, hendaklah engkau berdiam di tanah suci itu atau Baitul Maqdis menurut jejak para Rasul Tuhan yang terdahulu daripada engkau. Namun Rasulullah tidak terperdaya oleh bujuk rayu Yahudi. Sebaliknya, beliau selalu merasakan kerinduan menunaikan sholat menghadap Ka'bah atau Baitul Haram. Beliau kemudian berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menengadah ke arah langit mengharapkan turunnya wahyu terkait hal tersebut. Kejadian ini pun terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 143-145. Pada ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Dialah yang lebih mengetahui daripada manusia yang hanya diberi sedikit pengetahuan, termasuk kaum Yahudi yang sombong itu. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kemudian pada ayat 144, diterangkan jawaban atas kerinduan Rasulullah SAW kepada Masjidil Haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Pada ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan imannya umat Islam tidak bercampur baur dan meniru-niru umat golongan yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, semua ayat atau keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu pengetahuan tentang Islam kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang lalim. Dari ayat-ayat sebelumnya, maka kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW, bahwa ketetapan arah kiblat umat Islam yaitu ke arah Ka'bah Baitul Haram Mekah, dan membebaskan golongan lain ke arah kiblatnya masing-masing sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.